Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, kita akan melihat bagaimana kitab Ta'lim al-Muta'allim membahas tentang konflik dalam pendidikan. Nah, ini sesuai dengan tema kita adalah konflik dalam pendidikan Islam. Kita meninjau nanti bagaimana kitabnya para ulama membahas ini semua, ya. Nah, dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim dalam pasal Syafaqati wan Nasiha, ya, pasal tentang bagaimana bersyafaqah, ya, berteman dekat, ya. Kemudian nasiha, ya, bahas tentang nasihat. Ya, di sini ada sebagian pembahasannya berbicara tentang di antara yang terjadi pada lingkungan pendidikan, dalam lingkungan penuntut ilmu itu adanya saling permusuhan kadang-kadang, ya, di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau adanya permusuhan antara satu individu dengan individu lainnya. Ya, dengan banyak sebab, mungkin karena ada kecemburuan sosial, ya, perbedaan kecerdasan, tingkat kecerdasannya. Nah, ini bisa mempengaruhi sehingga bisa memunculkan permusuhan atau persaingan yang tidak sehat di kalangan para penuntut ilmu. Dan ini bisa memicu timbulnya konflik, ya. Jadi kita tahu konflik itu kan ada yang bersifat internal, ada yang eksternal. Namun itu silakan nanti kita baca dalam buku-buku yang secara khusus. Nah, tapi dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim kita mendapatkan informasi bahwasanya pengarang kita berkata, wa yambaghi an la yuzadi'a ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudai'u awqatihi. Wa yambaghi, dan semestinya, an la yuzadi'a ahadan, ya, menuntut ilmu itu bahwa dia tidak yuzadi'a ahadan, bahwasanya dia tidak berbantah-bantahan dengan seorang pun. Artinya kita dalam belajar, ketika terjadi masalah, ya, ketika terjadi ketidaksepahaman yang bisa memicu kepada hal-hal yang lebih buruk lagi daripada itu, nah, sebaiknya kita tidak berbantah-bantahan, ya. Begitu juga wala yukhasimahu, dan juga kita tidak yukhasima, saling bermusuh-musuhan, ya, li'annahu yudai'u awqati, ya, karena sesungguhnya yang demikian itu, ya, berbantah-bantahan dengan teman ini atau dengan siapapun itu, dan permusuhan itu yudai'u awqatihi, itu membuang-buang waktunya. Jadi ketika kita sibuk dengan perdebatan yang tidak penting, ya, bertengkar sana kemari, bermusuh-musuhan, ya, ini hanya buang-buang waktu saja. Karena kita sibuk dengan ini, karena ini dua-dua hal yang tidak bagus sebenarnya. Ya, kita adalah pelajar, kita menuntut ilmu, justru kalau ada masalah kita selesaikan dengan baik-baik, bukan malah bertengkar, bukan malah bermusuh-musuhan. Nah, jadi ini hanya buang-buang waktu. Karena waktu itu sangat berharga, waktu itu sebaiknya kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan kita, memperbagus budi pekerti kita. Kalau kita habiskan hanya untuk bertengkar, kalau kita habiskan hanya untuk bermusuh-musuhan, nah, ini adalah perbuatan sia-sia. Lalu ketika ada orang yang mengganggu belajar kita, ada orang teman yang mungkin tidak senang dengan kita, qila al-muhsinu sayujza bi ihsani wal musii'u satakfihi masawi. Ya, ada ungkapan kata pengarang kitab kita, al-muhsin, ya, orang yang baik itu sayujza bi ihsani, dia akan dibalas dengan kebaikannya. Begitu juga wal musii'u, dan orang yang jelek itu, orang yang jahat itu, satakfihi masawihi, maka cukuplah baginya masawihi, ya, kejelekan-kejelekannya. Jadi kan ada satu ungkapan kata pengarang kitab kita, ya, kita jangan selalu sibuk membalas kejahatan orang, membalas permusuhan orang, tidak. Ya, biarlah nanti orang baik ada yang membalas kebaikannya, dan orang yang jahat, ya, cukuplah kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita belajar, mungkin ada teman yang mengusili kita, mengganggu kita, ya, jangan kita sibuk membalasnya. Ya, biarlah kalau dia memang baik, nanti ada yang akan membalas kebaikan.
Kalau memang dia tidak baik, cukuplah ketidakbaikan itu menimpa dirinya sendiri. Ya, jadi ketika orang mengganggu kita pada hakikatnya, ya dia sebenarnya gangguan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Apalagi di lembaga kita ada guru, ya, ada penjaga sekolah, ada pejabat sekolah. Kalau memang ada gangguan, ya kita cukup laporkan kepada mereka, biar mereka yang menyelesaikan hal-hal yang mengganggu pendidikan ini, mengganggu pendidikan. Nah, lalu kemudian pengarang kitab kita mengutip sebuah syair, ya. Beliau mengutip sebuah syair yang berisi terkait dengan gangguan-gangguan ini. Nah, bagaimana kita? Apa bunyi syair itu? Da'il mar'i wala tajzihi ala su'i fi'lihi. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'il. Da'il mar'i, tinggalkan sajalah seseorang yang kenapa? La tajzihi ala su'i fi'lihi. Ya, jangan engkau membalas atas perbuatan buruknya. Ketika orang berbuat buruk kepada kita, ya abaikan saja. Karena terkadang begitu, ya. Apalagi di masa kita sekarang kan pembulian itu banyak saja, jadi perundungan, mengganggu teman, ya. Jangan kita sibuk membalasnya, abaikan saja. Karena kalau semakin kita meladen, kita kadang ini semakin menjadi ya. Jadi, nah, cara terbaik adalah kita tetap fokus belajar, lalu kemudian kalau ada masalah, kita kan ada orang yang berwenang, ya. Ada penjaga sekolah, ada pejabat sekolah, ada para guru, sampaikan ini kepada mereka. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Maka cukuplah apa-apa yang ada pada orang yang berbuat buruk tadi atas apa-apa yang dia kerjakan. Ya, sebenarnya ketika kita berbuat baik, ya, kebaikan itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Itu hanya ketika kita mengganggu teman, usil dengan teman, ya, menyakiti teman, pada hakikatnya perbuatan usil kita, perbuatan jahat kita, perbuatan buruk kita, itu pun juga akan kembali kepada pelakunya sendiri. Nah, pengarang kitab kita ada memberikan tawaran yang menarik sebenarnya ketika ada orang yang iri dengan kita, dengki dengan kita, mengadakan permusuhan dengan kita. Apa kata beliau? Beliau mengutip sebuah syair, ya. Man arada an yarghama anfa aduwihi falyukarrir hadha syi'r. Ya, barang siapa yang ingin menghinakan hidung musuhnya, artinya menghinakan hidung musuh itu bahasa kitanya yang mempermalukan musuh kita. Nah, coba dia ulang-ulang ini syair. Di syair ini ada jawaban bagaimana mengalahkan orang yang senantiasa mungkin mengganggu belajar kita. Nah, apa kata penyair itu? Idza syi'ta antalqa aduwaka raghiman wa taqtulahu ghamman wa tahrikuhu hamman farum lil ula wazdat minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiluhu ghamman. Nah, ini dia. Idza syi'ta, apabila engkau mau antalqa aduwaka raghiman, bahwasanya engkau bertemu musuhmu itu raghiman dalam keadaan hina. Artinya bagaimana cara kita ketika kita bertemu dengan orang yang mengganggu kita, ya, orang yang memusuhi kita ini, ya, ketika kita ketemu dia dalam keadaan hina. Wa taqtulahu ghamman wa tahdikuhu hamman, ya, engkau membunuhnya dan engkau menenggelamkannya dalam keadaan hina. Gitu, ya. Bagaimana cara engkau membunuhnya sedangkan dia dalam keadaan gelap? Ketika engkau membakarnya dalam keadaan hina. Nah, ini dia. Farum lil ula, maka tuntutlah derajat yang tinggi. Wazdat minal ilmi, dan tambahlah ilmu. Kata pengarang kita, kata penyair yang dikutip oleh pengarang kitab kita, kalau kita mau mengalahkan musuh kita dengan kalah yang telak, kemudian membakar dia sehingga dia binasa, tidak perlu membalas kejahatannya. Tapi apa? Rum lil ula. Ya, jadilah lebih baik. Ambil derajat yang tinggi, kita fokus belajar, kita kerjakan yang baik segala macamnya. Sibuklah kita dengan memperbaiki diri kita. Wazdat minal ilmi, terus belajar, tambah ilmu, jadilah yang terbaik. Kenapa? Manisdada ilman, ketika seorang itu bertambah ilmunya, bertambah dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Zada hasiduhu ghamman, maka bertambahlah orang yang menghasut dia, orang yang iri dengan dia, orang yang dengki dengan dia, ghamman. Orang itu justru bertambah gelap. Nah, begitu. Jadi ketika kita menjadi lebih baik,
justru musuh kita ini makin hancur. Nah, itu kata pengarang kita yang syair yang beliau kutip. Kita tidak perlu memukulnya, kita tidak perlu membalas caciannya, abaikan saja. Kita fokus belajar, fokus membina diri kita menjadi lebih baik dalam segala hal, baik dalam ilmu teori, praktik, amalan-amalan kita, jalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita semakin baik, musuh kita akan semakin hancur. Cukup begitu saja. Ya, cukup begitu kata pengarang kita. Tidak perlu kita membalas segala macamnya. Wakilah, dan ada ungkapan juga kata pengarang kita ketika ada konfliknya begini, alaika antashtagila bimasaliha nafsika wala biqahri aduwika. Ya, engkau itu mesti tashtagil, yang engkau itu mesti sibuk bimasalihi nafsika, memperbaiki dirimu sendiri. Ya, kita harus sibuk menjadi lebih baik. Ya, kalau ada ranking kita sibuk belajar, kejar ranking terbaik. Jika ada teladan, kita kejar jadi siswa teladan, murid teladan, santri teladan, mahasiswa teladan, mahasiswa terbaik. Nah, ya. Sibuk kita belajar, sibuk kita memperbaiki diri. Ya, bukan hanya sekedar prestasi akademis saja kita kejar, tapi memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, memperbaiki pergaulan kita dengan apapun itu, dengan siapapun itu. Lebih kau diaduikan, jangan kau sibuk dengan mengalahkan musuhmu. Musuh tadi biarkan saja. Sebelumnya saya katakan, kalau dia jahat, kejahatannya kembali kepada dia. Ya, ketika kita sering mengganggu, dia akan kembali kepada kita. Ibarat kata peribahasa itu, ya, orang yang suka mengganggu ini kan dia belum ketemu buku dengan ruas saja. Kalau makan tebu itu kan memang enak, manis. Tapi kalau tidak sadar, kita akan tergigit dengan buku tebu. Nah, tergigit dengan buku tebu mana sudah keras, tawar, dan bahkan bisa menyakitkan gigi. Bahkan ada orang giginya lepas gara-gara makan buku tebu ini. Nah, itu belum bertemu buku dengan ruas kata orang. Ketika dia berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Maka penting kata pengarang kita dia mengambil ungkapan, nah, ya, sibuk memperbaiki diri, sibuk memperbagus diri, mencakapkan diri kita. Kalau kita ingin punya keterampilan, kuasai keterampilan itu, belajar dengan baik, ya mungkin tambah kursus, tambah mengaji lagi, datang ke rumah guru, ikut pelajaran tambahan. Mungkin kalau ada les, kita ikut les, ya. Kalau kata orang pondok itu mutolaah ke rumah guru, hadir dalam majelis ilmu, baca banyak buku, diskusi dengan banyak teman, diskusi dengan guru-guru kita, dengan dosen dan segala macam senior kita kan banyak. Sibuk memperbaiki diri secara teori maupun secara praktik kita. Perbaiki akhlak kita, jalin hubungan yang baik dengan orang lain, jangan sibuk mengurusi musuh kita. Biarkan ada yang akan mengurus mereka nanti, ya. Fa idza aqamta masaliha nafsika tadmanu dzalika qahra aduka. Ya, kelanjutannya apa? Apabila engkau itu telah menjadi lebih baik, ya, apabila engkau telah mendirikan, menegakkan kebaikan dirimu, saat engkau menjadi yang terbaik. Ketika engkau dapat ranking, ketika engkau jadi siswa teladan, mahasiswa terbaik, santri teladan, dan segala macamnya prestasi, ya. Kemudian ketika engkau di masyarakat menjadi orang yang diharapkan oleh masyarakat, dikagumi masyarakat karena kebaikan budi pekerti kita, karena kita aktif dalam kemasyarakatan, orang kan banyak senang ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tadbanu dzalika qahra aduwika. Ya, itu sebenarnya sudah berisi pengalahan kepada musuhmu. Ketika kita jadi lebih baik, musuh kita akan tambah panas, mereka akan tambah kacau. Ya, artinya ya biarlah mereka terbalas dengan perbuatan mereka sendiri. Jadi kita jadi lebih baik. Begitu juga iyyaka wal mu'adata fa innahu tabdahuka wa tudayyi'u awqatika. Iyyaka wal mu'adah. Ya, engkau itu harus jauhi permusuhan. Kita belajar fokus saja. Ada permusuhan, tinggalkan, jangan ikut campur. Ya, ada perkelahian atau kelompok segala macamnya. Ya, ada kadang-kadang begitu, ya, ada geng ini, ada geng itu, nanti ada kelompok ini, kelompok itu. Biarkan mereka bermusuhan, kita jangan ikut campur. Kenapa? Fa innaha tabdahuka. Karena aktivitas permusuhan ini tadi, ini membuka aib kita sendiri. Ini membuka aibmu, ya. Ya, ketika kita terlibat dalam percekcokan begini, ini akan membongkar keburukan kita. Setiap kita kan begitu, kita pasti punya aib, kita punya pasti sesuatu yang malu diketahui orang. Ketika kita sibuk bermusuh, orang akan lihat ternyata kita begitu. Aib-aib kita akan terbongkar, baik kita sendiri yang membongkarnya maupun musuh kita nanti. Jadi abaikan saja mereka,
Karena itu juga tudai'u awqatika itu ya, sebagaimana disebutkan di awal tadi, itu hanya buang-buang waktu saja. Kita harus banyak belajar. Wa alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Yang kau itu mesti tahammul, mesti sabar. Ya kita itu harus banyak sabar. La siyama minas sufaha, ya apalagi terhadap orang-orang bodoh, orang-orang yang memang suka ngacau ini ya, begini ya. Ya istilah bodoh di sini maksudnya orang-orang yang mungkin dia pintar tapi perilakunya seperti perilaku orang bodoh, suka mengacau, suka mengganggu. Nanti abaikan aja lah. Kita mesti sabar terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang mengganggu. Kita hadapi dengan fokus memperbaiki diri. Ketika diri kita menjadi terbaik, pada saat itulah musuh-musuh kita yang mengganggu kita, mereka akan kalah. Ya ada satu hikayat, qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, dihikayatkan daripada Nabi Isa. Apa kata beliau? Ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu asyrat. Nah ini satu riwayat katakan begitu ya. Artinya apa? Ihtamilu, ya kalian itu mesti sabar. Sabar dari siapa? Minas safihi wahidatan. Dari orang yang begini tadi ya. Orang yang suka mengganggu, orang yang suka meresahkan belajar dan segala macam ini, mengganggu kita dan mengganggu orang-orang yang belajarnya ya. Kata Nabi Isa, ihtamilu, sabar. Wahidatan, satu kali saja kamu sabar, kaitar bahu asron. Pasti engkau agar supaya kalian menang 10 kali. Mampu kita bersabar menghadapi mereka sekali, itu sama dengan kita sudah menang 10 kali, walaupun lihat kesannya kita kalah. Tapi pada hakikatnya kita telah menang 10 kali, karena orang yang mengusili kita, yang merundung kita, ketika kita tidak merespon balik apa yang mereka buat, kita abaikan saja, itu ya mereka akan kecewa. Ya, karena yang mereka harapkan itu adalah lawan balik, kita lawan mereka, kita ikut campur dan turut dalam cara mereka. Namun ketika kita abaikan, ya itu lebih menyakitkan daripada kita membalas. Nah ini diantara contoh konflik yang mungkin terjadi secara ini ya, di kalangan para penuntut ilmu. Kadang ada perundungan ya, ada gangguan daripada teman-teman sama belajar dan segala macamnya. Jadi kita jangan sibuk dalam aktivitas itu, fokuslah kita belajar ini. Dan tawaran daripada penonton kita begitu ya, daripada kita sibuk membalas mereka, sibuk menjadi lebih baik. Ketika kita sukses menjadi lebih baik, itu sudah mengalahkan orang-orang yang mungkin membuli kita, merundung kita, mengganggu kita. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.